Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadaratul kiram, para ulama, bil khusus ketua DKI masjid kita tercinta, yakni Bapak Ulul Albab, dan juga yang kami hormati Bapak Imam Masjid berserta pengurus-pengurus yang lain. Semoga dan mudah-mudahan beliau berdua selalu diberikan kesehatan, rezeki, kekuatan demi untuk memakmurkan masjid kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bini sepuh kita, Bapak Haji Muari, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu, serta jemaah salat subuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayah serta kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi sekarang ini kita tak bosan-bosannya, tak merasa letih dan tak merasa lelah demi untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pada hari sekarang ini, yakni tentang masalah aqidatul awam, yang mana kemarin telah dijelaskan bahwasanya di dalam nazaman wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahu tafsiru ashri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakir wa rakibun wa kadha atidun malikun wa ridwanu hadada. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya banyaknya malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui
yakni sebanyak 10. Siapa malaikat yang 10 itu? Ialah tafsir asrin minhum Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, wa Raqibun wa kadza, Atidun Malikun wa Ridwanun kadza. Ialah yajibu ala kulli mukallafin ayyattaqida asyratan minal malaikati tafsilan. Diwajibkan bagi setiap orang mukallaf, diwajibkan bagi setiap orang Islam, muslimin dan muslimah, ialah ayyattaqida, meyakinkan dan meningkatkan asyratan minal malaikati, 10 daripada jumlahnya malaikat, tafsilan, dengan secara terperinci. Ini bapak-bapak, ibu yang kami hormati, mengetahui kepada nama-nama Nabi yang sebanyak 10, ini hukumnya adalah wajib. Wajib. Tidak boleh tidak, kita ini harus mengetahui daripada nama-nama malaikat-malaikat itu. Tafsilan bima'rifati asma'ihim, dengan secara terperinci, bima'rifati asma'ihim, dengan mengetahui nama-nama malaikat itu. Wa hum arba'atu aqsamin, dan ke-10 malaikat itu oleh para ulama dibagi menjadi 4 bagian. Ini malaikat yang sebanyak 10 itu oleh malaikat dibagi 4 kategori. Itu dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah al-mutasarrifuna. Yang ke-1, malaikat-malaikat yang mempunyai tugas al-mutasarrifuna, yaitu menjaga langit. Itu malaikat yang mempunyai tugas, malaikat yang mempunyai tugas tersendiri. Dan yang kedua, wal-fatinuna, malaikat yang bertugas ataupun yang dikatakan fatinuna, itu malaikat yang selalu memberikan cobaan-cobaan kepada kita. Yang ketiga, wal hafizuna, malaikat yang bertugas menjaga kita. Jadi ada malaikat hafazah, ada malaikat yang selalu menjaga setiap manusia, yang mana setiap manusia itu ada beberapa banyak malaikat, tetapi yang tak pernah berpisah dari manusia itu sendiri ada 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Sebetulnya di samping manusia itu banyak malaikat yang ada di kanan kirinya, di sebelahnya, di belakangnya, tetapi ada 2 malaikat yang tak pernah berpisah dari manusia itu. 2 malaikat itu Raqib dan Atid. Yang keempat adalah wal khazinina, ialah malaikat yang dikatakan malaikat khazinin. Siapa malaikat khazinin? Yaitu malaikat yang menjaga surga dan neraka. Fa'alaman mutasarrifuna arba'atun, adapun malaikat-malaikat yang mempunyai nama al-mutasarrifun, yang mempunyai tugas-tugas dari langit sampai ke dunia, ke bumi, arba'atun, ialah ada 4 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua Mikail, Israfil, Izrail.
Dan keempat malaikat itu ialah malaikat yang sangat mulia sekali, dan pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Fajibril muwakkalun bil wahyi. Sedangkan malaikat Jibril ini tugasnya ialah untuk menyampaikan wahyu ataupun khabar-khabar alladhi ya'ti bihi min indillahi lil anbiya. Ialah untuk menyampaikan khabar-khabar, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril tugasnya ialah untuk menyampaikan wahyu, maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena wahyu ini cuma kabar Allah yang diberikan kepada para nabi. Dan sebagian ulama ini mengatakan wa mashtahara min annahu la yanzilu al-ardha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya malaikat Jibril, sebagian ulama ada yang mengatakan malaikat Jibril ini setelah wafatnya Rasulullah ini tidak pernah lagi turun ke bumi. Ini adalah katanya sebagian ulama. Tetapi pendapat ini itu pendapat yang lemah. Sedangkan pendapat yang muktamad ialah tetap annahu yuqalu annahu yanziru ilal ardi. Bahwasanya malaikat Jibril ini adalah tetap turun ke bumi, yaitu untuk menyampaikan berita-berita yang sifatnya bukan wahyu. Ini bisa terjadi ilham. Ini ilham ini bisa dari malaikat. Jadi ulama yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril tak turun ke bumi lagi, ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya ataupun pendapat yang lemah. Wa Mikail, sedangkan malaikat Mikail tugasnya ialah muwakkalun bi kailil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Sedangkan malaikat Mikail ini tugasnya ialah dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada manusia-manusia dan juga untuk menurunkan hujan dan juga untuk memenuhi air yang ada di lautan ataupun air-air yang ada di sungai. Ini adalah tugasnya malaikat Mikail. Wa Israfil, sedangkan malaikat Israfil muwakkalun bil lawhil mahfuz. Malaikat Israfil ialah diberikan pasrah ataupun mempunyai tugas untuk menjaga lauh mahfuz. Malaikat Israfil menjaga ataupun bertugas ada di lauh mahfuz, wan nafkhu fis suwar, dan juga untuk meniup trompet ataupun sangkakala. Jadi ada malaikat yang sampai sekarang mempunyai tugas, tetapi tugasnya belum dilaksanakan. Itu malaikat Israfil. Kenapa? Karena tugasnya untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat nanti. Sekarang di mana? Ada di lauh mahfuz,
menjaga lauh mahfuz sana. Apa lauh mahfuz itu? Lauh mahfuz adalah itu yang terdapat beberapa catatan-catatan manusia ataupun ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia. Lauh mahfuz. Wa wa fihi sukunun ala adadil arwah. Apa sangkakala itu? Sangkakala itu adalah merupakan alat yang berlubang yang terbuat daripada cahaya yang mana di dalamnya itu terdapat hitungan roh-rohnya manusia, yang terdapat hitungan roh-rohnya makhluk yang hidup. Itu rohnya makhluk itu ada di dalamnya sangkakala itu. Tunna ila jami'il makhlukat illa masya Allah. Dan ketika sangkakala itu dicium oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan menjadi binasa, akan menjadi rusak, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu perkara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rusak ialah ada 7 macam. Yang pertama adalah arsy. Arsy. Yang kedua adalah kursi. Kursinya Allah, keagungan Allah. Yang ketiga adalah lauh mahfuz. Yang keempat adalah qalam. Yang kelima adalah jannah. Kemudian yang keenam adalah neraka wal arwah. Kemudian roh-roh manusia. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kalau sudah hari kiamat nanti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan binasa semua, akan hancur semua, kecuali 7 perkara, yaitu arsy, kursi, kursinya Allah, lauh mahfuz, qalam. Qalam apa itu? Itu catatan-catatan. Kemudian surga tidak akan hancur, neraka tidak akan hancur, dan juga arwah, yaitu arwahnya manusia, arwah-arwahnya manusia. Inti yang tidak akan rusak. Dia roh-roh kita, nyawa-nyawa kita ini tak akan rusak. Dia akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini akan hidup lagi di dalam surga. Kalau roh ini rusak, hilang, berarti kita ini tidak hidup lagi. Dia roh-roh kita masih tetap ada, akan dijaga, ada di lauh mahfuz. Ini adalah dalam trompet yang pertama. Wa nafkhatus tsaniyatu, sedangkan trompet ataupun sangkakala yang kedua, tub'asu fiha jami'ul makhluqat faturja'ul arwah li ajsadiha la tukhti'u ruhu jasadihi. Sedangkan tiupan yang kedua kalinya ialah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluk-makhluk Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, faturja'ul arwah li ajsadiha, kemudian arwah itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya masing-masing, la tukhti'u ruhu jasadiha, yang mana roh tadi itu tidak akan keliru, akan masuk ke bulan, akan masuk ke bulan dan sebagainya, ini akan tidak keliru. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dahulu yang ribuan tahun ataupun orang-orang yang telah jutaan jumlahnya,
yang telah meninggal, ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah hari kiamat, kalau sudah trompet sangkala yang kedua telah ditiup, maka roh-roh tadi akan kembali kepada jasadnya masing-masing dengan tanpa keliru. Rohnya si fulan akan kembali lagi, rohnya si A akan kembali lagi. Ini tak akan keliru. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, di akhir-akhir itu apa itu? Huwallazi ansa'a kulla syai'in, apa itu? Surat Yasin yang terakhir, awwala marrah, yang ada itunya. Walam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idham. Ya, siapa nanti yang akan menghidupkan? Walladzi ansha'a awwala marrah, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kembali, karena Allah Subhanahu wa taala telah kuasa menciptakan manusia pertama kali, maka nanti Allah Subhanahu wa taala juga kuasa untuk mengembalikan yang kedua kalinya. Nah, sekarang kapan jedahnya antaranya hari kiamat sampai pembangkitan manusia-manusia itu lagi? Berapa jedahnya? Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia-manusia setelah hari kiamat itu? Karena semuanya sekarang hari kiamat, manusia-manusia sudah meninggal semua, tidak ada makhluk Allah yang tersisa kecuali yang 7 tadi. Maka antara jeda daripada hari kiamat sampai pembangkitan manusia-manusia dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah katanya ulama arba'una sanatan, yaitu 40 tahun. Ini sekarang punya hari kiamat, plak, manusia mati semua. Ini mereka-mereka itu ada di alam kubur, yaitu selama 40 tahun. Mana dalilnya? Wa dalilnya kata Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa summa nufikha fihi ukhra. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti kalau sudah trompet yang pertama kali ditiup oleh malaikat Israfil, maka manusia-manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala akan binasa, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, juga semuanya malaikat-malaikat jin-jin akan binasa semua, kecuali makhluk-makhluk Allah yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka-mereka itu akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-fatinuna, itu malaikat yang selalu memberikan cobaan, yang selalu menakut-nakuti manusia, yaitu ada 2, yaitu Munkar dan Nakir. Wa huma malakani aswadani yakhrifani al-arda barizabihima lahuma su'urun masdulatun. Malaikat Munkar dan Nakir ialah kedua malaikat yang sangat hitam kelam, yang warnanya hitam, dan yang setiap orang itu melihatnya maka dia itu akan menjadi ketakutan. Abasaruna kalbarqil khatib, yang mana penglihatan beliau itu bagaikan petir yang menyambar. Ini adalah malaikat Munkar
Munkar Nakir. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah cerita bahwasanya malaikat Munkar dan Nakir itu adalah azratani akhiruma kakudurin nuhas. Bahwasanya malaikat Munkar dan Nakir itu adalah warnanya biru, yang mana matanya itu adalah bagikan kendil, waswatuhuma qarra'dil qasif, dan suara daripada malaikat Munkar dan Nakir itu adalah bagikan petir. Idza takallama yakhruju min afwahima kannari. Setiap malaikat Munkar dan Nakir itu bercerita, maka akan keluar api dari mulutnya. Ini adalah bagi orang yang jelek. Ini nanti kalau kita ini ada di neraka, maka nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang mana ketika malaikat Munkar dan Nakir itu menanyakan, suaranya itu bagaikan petir yang menyambar, dan setiap suaranya itu akan keluar api. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat juga, kalmahdi, ini bagaikan api yang menyala-nyala. Ini bentuk daripada malaikat Munkar dan Nakir, ini adalah bagaikan api yang menyala-nyala. Wa fi kulli yadikullin minhuma, dan di setiap tangan malaikat Munkar dan Nakir matraqatun min hadidin, ada palu yang terbuat dari besi. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini adalah membawa palu yang terbuat dari besi. Lawajtama 'alaiha athqalani ma rafa'uha. Andai kata dia itu ada dalam sekelompok manusia, maka manusia itu tidak bisa untuk melihatnya. Walau daraba bihal jibala lazabat, dan andai kata palu itu dipukulkan kepada gunung, lazabat, maka niscaya gunung itu akan menjadi hancur. Wa huma, dan malaikat Munkar Nakir itu adalah muwakkalani ala su'alil insi wal jinni min ummatid da'watil mu'minin wal munafikin wal kafirin. Dan kedua malaikat itu adalah ditugaskan untuk menanyakan manusia-manusia dan juga jin dari kelompok jin, min ummatid da'watil mu'minin, dari umat yang telah sampai dakwah kepadanya dari kelompok orang mukmin, wal munafikin, dan orang-orang munafikin, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Jadi nanti orang munafik, orang mukmin, orang kafir, kalau sudah nanti ada di alam kubur, semuanya ini akan ditanyakan malaikat. Wa mahallu ba'da tamamid dafni, dan itu semua akan terjadi setelah penguburan manusia. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya manusia-manusia itu nanti kalau sudah ada di alam kubur, nanti akan ditanyakan oleh malaikat. Cuma Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada cerita yang singkatnya saja. Warwiyah, diceritakan anna sababa fi imanil mu'minin lamma mata Sayyidina Umar bin Khattab wa dufina wa ansarafa al-jama'atu fa baqiya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu yataraqqabu fil qabri. Bahwasanya ini bagi setiap orang mukmin, ya, bagi setiap orang mukmin nanti kalau sudah ada di alam kubur, ini akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi nanti Munkar dan Nakir kalau berjumpa kepada orang mukmin,
dia akan mendatangi dengan secara lemah lembut. Lemah lembut. Dan ini semua adalah disebabkan dengan adanya Sayyidina Umar. Ini bahwasanya kita telah ketahui malaikat Munkar dan Nakir ini adalah wajahnya menakutkan. Setiap perkataannya akan keluar api. Ya, akan keluar api dan suaranya bagaikan petir. Ini adalah malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi kalau beliau itu menghadapi manusia yang mukmin, maka dia suaranya akan lembut dan juga akan tidak menakutkan. Dan itu semua adalah sebab daripada Sayyidina Umar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Sayyidina Umar ini telah memberikan kemanfaatan kepada kita, baik beliau masih ada di dunia sampai di akhirat kelak. Kok bisa diketahui? Karena ada cerita yang diceritakan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yakni pada suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan setelah dikuburkan, wansarafal jama'atu, dan jamaah telah pulang, fabaqiya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yataraqabu fil qabri liyastami'a kalama Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Ali ini tak pulang. Setelah penguburan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ini tidak pulang. Manusia-manusia yang lain pulang, sahabat-sahabat yang lain, kecuali Sayyidina Ali. Kenapa tidak pulang? Karena Sayyidina Ali ini penasaran dengan sikapnya Sayyidina Umar. Penasaran dengan sikapnya Sayyidina Umar. Penasaran bagaimana? Karena di dunia Sayyidina Umar itu tidak ada orang yang ditakuti, tidak ada musuh yang ditakuti, bahkan jin iblis pun dia takut kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ali ini penasaran. Kenapa? Karena mendengar cerita malaikat Munkar dan Nakir, dia akan menakut-nakuti nanti di kuburannya. Sayyidina Ali enggak. Ya karena dia itu meneliti, ingin mendengarkan suaranya Sayyidina Umar. Ini Umar ini malaikat Munkar takut apa enggak kepada Sayyidina Umar? Ini katanya Sayyidina Ali. Karena apa? Karena waktu di dunia orang saja takut, setan juga takut kepada Sayyidina Umar. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada rumah yang angker seumpamanya ya, ada rumah angker, selalu ada jinnya, selalu ada setannya, ataupun rumah kalau ditempati seseorang dia selalu kesurupan, maka di sana ditulis Umar Al-Faruq, maka di sana jin dia akan takut. Lalu Sayyidina Ali penasaran, ya, ini malaikat Munkar dan Nakir ini takut apa enggak kepada Sayyidina Umar? Kemudian didengarkan oleh Sayyidina Ali, didengarkan hadzal malaikani fasami'ahu yaqulu. Kemudian setelah didengarkan kuburannya, Sayyidina Ali itu kok mendengarkan suara, yaitu yaqulu ayyuhal malakan ana wa'adtukuma wa usikuma alla ta'tiyal mu'min. Setelah malaikat itu datang kepada Sayyidina Umar, bukan malaikat yang bertanya, bukan malaikat yang menakut-nakuti, tetapi Sayyidina Umar yang menakut-nakuti kedua malaikat itu.
Jadi malaikat yang angker ini ditakut-takuti oleh Sayyidina Umar, sehingga kedengaran suara, kedua malaikat, Munkar Nakir, kamu jangan datang seperti ini, katanya Sayyidina Umar. Maka dengan wajah yang sedemikian akan menyebabkan manusia-manusia nanti akan takut. Kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad, kalau kamu nanti datang kepada seseorang dengan wajah yang sedemikian, dengan bentuk yang sedemikian, maka nanti orang-orang yang lain akan takut. Maka demikian, Allah ta'ala mu'min pada hadzal waktu bi surati iman, maka jangan sekali-kali engkau nanti kalau ada orang yang beriman, kamu mendatangi dengan bentuk yang sedemikian. Maka demikian bahwa ibu-ibu yang kami hormati, ini malaikat Munkar dan Nakir tunduk kepada perintahnya Sayyidina Umar, sehingga dengan demikian kedua malaikat itu berkata, berkata kepadanya, sami'na wa ta'atan, baik Umar. Ini secara kesimpulannya, ya Umar, nanti saya kalau mendatangi orang mukmin tak berbentuk seperti ini, tak akan menggunakan suara yang menggelegar, tapi akan mendatangi dengan yang lemah lembut. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah daripada ceritanya Sayyidina Umar, dan sampai sekarang Sayyidina Umar itu bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan pertolongan di alam kubur. Itu mungkin Bapak Ibu yang kami hormati tentang cerita daripada tugas-tugas malaikat. Mungkin ada sedikit yang ingin ditanyakan untuk keimanan kepada malaikat, yang mana iman kepada malaikat ini adalah termasuk rukun iman. Ya, iman kepada malaikat ini adalah termasuk rukun iman, percaya pada malaikat. Ya, itu rukun iman yang kedua. Yang pertama adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, ada riwayat yang bilang bahwa orang yang meninggal ditanya didatangkan ada itu setelah orang terakhir meninggalkan beberapa pemakamannya itu berulangnya. Kalau dari cerita Ali itu berarti kan Ali yang tetap di kuburan itu. Berarti kan ada orang lain yang belum bersih, mereka mengatakan sudah datang. Kan kalau ini ada bionan katanya kubur itu kan, kita ditanya mengatakan datang, semuanya datang. Jadi bagaimana dengan riwayat itu yang menyatakan bahwa mengatakan itu akan datang setelah manusia-manusia yang meninggalkan pemakaman. Yang kedua, kapan orang ditanya akhir ketika tidak dimakamkan, maka adalah meninggal itu hanya di laut, pulang mayatnya kenapa tuh didatangi dengan akhir. Yang ketiga, mengenai ini kan bertugas menanya secara betul. Apakah mereka menanya bergantian atau bersamaan? Kalau ada tapi kan jelas bahwa yang kita nama baik dan nama buruk. Kalau mengenai ini
pergantian. Yang keempat, sebenarnya malaikat menanangkan itu jumlahnya banyak, cuma mulai bergerak. Tentu orang meninggalkan satu dunia ini kan jam yang sama, data yang sama sudah jadi lebih dari satu dan jangan jadi satu dari satu. Sehingga apakah bukan naga itu cuma nama, banyak banyak, dan itu dengan dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Enggak, Pak Imam. Sebelah kanan Pak Permedi Tahir. Dari wakili. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat elok sekali, yang sangat bagus. Ini bahwasanya nanti malaikat akan menanyakan manusia, akan menanyakan orang di alam kubur setelah orang-orang itu pergi dari pemakamannya, ya. Sehingga ada cerita, berarti kalau orang itu, orang meninggal, kalau kuburannya itu orangnya itu tidak pulang-pulang, berarti malaikat tak bertanya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah merupakan kata daripada awal bahwasanya kapan malaikat itu menanyakan manusia di alam kubur, itu adalah jawabannya setelah orang itu pulang daripada pemakamannya. Itu adalah kata-kata awal untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian sekarang kalau seumpamanya manusianya itu tidak pulang-pulang, ya, tidak pulang-pulang, atau sekarang kuburannya Gus Dur, yang mana kuburannya Gus Dur itu mulai dari pemakaman sampai sekarang itu tidak sepi daripada manusia, apakah itu tidak akan ditanyakan? Nah, itu adalah jawaban dari kami bahwasanya yang dimaksud setelah orang itu pulang ialah orang, jawaban yang pertama adalah orang yang menguburkan, orang yang ikut takziah waktu penguburan mayit itu, ya. Orang, siapa orang yang setelah orang itu pulang, itu orang yang ikut takziah dalam waktu pemakaman. Kalau sekarang ada orang yang datang yang silih berganti sehingga kuburan itu tidak sepi, nah itu adalah tidak termasuk. Ini yang dimaksud orang pulangnya itu adalah setelah orang pulang itu orang yang ikut takziah waktu pemakaman. Kalau nanti kan sudah pulang, baru nanti itu ditanyakan. Bukan orang-orang yang ziarah kubur, bukan. Itu orang yang ikut takziah dalam waktu pemakaman. Kalau nanti sudah pulang, nah, baru nanti malaikat menanyakan. Ini adalah yang dimaksud. Jadi walaupun ya pemakaman Gus Dur itu boleh dikatakan sebagai ya anekdot saja, itulah sebagai cerita-cerita gurau. Jadi Gus Dur belum ditanyakan, ya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang yang ikut takziah dalam penguburannya. Kemudian sekarang kalau seandainya ada manusia yang meninggal tidak di kuburan, apakah mereka itu akan ada pertanyaan kubur? Tetap ada. Karena apa? Karena pertanyaan kubur itu adalah cuma istilah nama saja. Jadi bagi orang yang meninggal ini akan ditanyakan nanti tentang amalnya, perbuatannya, sebagainya. Ini adalah istilahnya ada pertanyaan
kubur. Sedangkan Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimaksud di situ adalah alam barzahnya. Itu alam barzah. Alam barzah itu di mana? Alam barzah itu bukan cuma ada di kuburan, tetapi alam barzah itu adalah alam yang di mana roh-rohnya manusia, roh-rohnya makhluk Allah itu adalah tersimpan. Ya, tersimpan. Tetapi dengan secara logikanya alam kubur itu akan ditanyakan di dalam kuburan itu. Tetapi andai kata sekarang ada orang meninggal di lautan seumpamanya, berarti kalau orang meninggal di kuburan di lautan ataupun orang yang telah hancur dan sebagainya, berarti tidak ada siksaan kubur. Ini adalah tetap ada. Karena apa? Karena yang disiksanya adalah ada di alam barzah. Ini alam barzah. Alam barzah itu apa? Yaitu alam barzah itu adalah penyimpanan roh. Jadi ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini ulama banyak berbeda pendapat. Ini nanti manusia-manusia itu akan disiksa badannya ataupun akan disiksa rohnya. Nah, ini ulama ada yang mengatakan ini untuk pertama kalinya mereka itu akan disiksa roh dan badannya. Pada waktu pertama kali dia pertanyaan malaikat. Dan setelah itu nanti rohnya yang akan disiksa. Kok bisa? Iya. Memang bisa roh itu disiksa. Bisa. Buktinya sekarang ini adalah ketika kita ini bermimpi, ya, mimpi. Ini kita ini dalam keadaan tidur. Tidurnya bermimpi dikejar anjing. Ya. Dikejar anjing. Karena dikejar anjing, kita ini takut lari sampai kepada suatu tempat ada parit di depannya. Ada parit. Ingin lari lagi sudah tidak bisa. Anjing sudah di dekat kita. Pas lama-kelamaan, karena tidak anjing ingin menggigit, di depan ada parit, ada apa sebagainya. Kemudian kita ini ingin meloncat di dalam mimpinya itu, ingin melompat. Kalau sebelum kaki sampai ke tanah, bangun. Ya, meloncat kaki ataupun tubuh sebelum sampai ke tanah, bangun. Kaget. Nah, itu kebanyakan orang itu juga merasa apa itu? Merasa payah, merasa terengos-engos. Padahal yang bermimpi itu adalah rohnya. Orangnya tidur di sini tetap tidur, diam. Ya. Tetapi setelah bangun dia merasa capek. Ini adalah merupakan bukti bahwasanya roh itu adalah bisa disiksa walaupun raganya telah hancur, walaupun badannya tidak ada, dimakan ikan, dimakan buaya. Ini adalah yang disiksa nanti rohnya. Ini adalah suatu bukti. Tuh. Kemudian lagi pertanyaan yang ketiga, ini malaikat mungkar dan nakir. Ini bagaimana kalau seandainya nanti ini ada beberapa yang meninggal? Ini adalah malaikat mungkar dan nakir. Ini adalah kalau malaikat itu, Bapak Ibu yang kami hormati, ini malaikat ini ada mempunyai tentara-tentara, mempunyai bala tentara, dan mempunyai anggota. Dan juga malaikat mungkar dan nakir, semuanya malaikat Jibril, Israfil, dan sebagainya. Ini adalah pengawasannya adalah seluruh alam fana ini. Seluruh alam fana ini. Jadi kebesaran malaikat ini adalah sampai, ya, bukan di dunia saja,
sampai ke ufuk, ke langit lagi semuanya. Ini adalah malaikat. Sehingga pada suatu cerita Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ini Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah itu melihat bentuk aslinya malaikat Jibril ini cuma dua kali. Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril ini dua kali. Yang mungkin telah diceritakan dalam Isra Mi'raj ya kemarin. Ini yang pertama ketika Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama, Iqra. Itu ada di gua apa, Pak? Gua Hira. Ya, ada di gua Hira. Ini Rasulullah melihat bentuknya malaikat Jibril sehingga Rasulullah itu adalah dalam keadaan berkeringat ketakutan. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yaitu dari dalam ayatnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wah, di dalam surat An-Nujum ya, An-Nujum ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wah. Itu Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril ketika ada di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Itu bagaimana bentuknya? Bentuknya malaikat Jibril ini sayapnya menyeliputi ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru, alias sayapnya ini dilihat oleh Rasulullah sampai menutupi ufuk. Dan begitu juga malaikat-malaikat yang lain. Jadi malaikat-malaikat yang lain juga kesemuanya. Sehingga sayap-sayapnya lain sebagainya, kalau kita ceritakan ini seakan-akan ya bagaimana ya tidak masuk akal. Tetapi malaikat Munkar dan Nakir ini adalah dua malaikat yang bertugas di alam kubur. Kemudian kalau sumpahnya sekarang ini ada orang yang meninggal 2, 3, 4, apakah ini bagaimana? Ini harus seperti pertanyaannya kepada malaikat Israel, kalau orang meninggal di sini bagaimana di sana? Itu juga ini adalah mempunyai tugas, mempunyai bala-bala tentara ataupun anak buah. Jadi istilahnya ini adalah merupakan untuk meyakinkan kepada kita ini diwajibkan iman kepada 10 malaikat. Yang kedua ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan di alam kubur. Jadi istilahnya ini adalah malaikat Munkar dan Nakir, ya boleh dikatakan nama dua malaikat ya, dua malaikat. Begitu Ustaz Ulul ya. Mungkin kurang sempurna, tetapi kalau ada di kitabnya di bawah sempurna ya. Mungkin itu saja. Dan Ustaz Ulul ya. Kita bikin Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai tentang masalah pertanyaan kubur tadi. Ada sebagian orang yang menyampaikan kalau mati syahid katanya bebas dari pertanyaan kubur. Apa benar apa tidak? Kalau saya tidak pertanyaan saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ada di sini ya, dijelaskan di sini ya. Bahwasanya tugasnya malaikat Munkar dan Nakir itu adalah menanyakan di dalam alam kubur. Kemudian di sini ada pengecualian. Wa istasna minal mukallifin, dan dikecualikan orang yang bebas dari pertanyaan alam kubur. Ada manusia-manusia yang bebas dari pertanyaan alam kubur. Seperti ada manusia-manusia yang bebas masuk ke surga tanpa dihisabkan, ada itu kan.
Jadi nanti ada pengecualian. Nah, siapa orang yang tidak ditanyakan di alam kubur? Ini adalah wa yustasna minal mukallifin al-anbiya, para nabi-nabi Allah. Ini para nabi Allah. Kemudian lagi wasiddiqin, kemudian para siddiqin, waswada, kemudian para syuhada, wa mulazim surati tabarak al-mulk kullailatin aw suratis sajdati, atau orang-orang yang melanggengkan, merutinkan membaca surat Tabarak. Ini bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, orang-orang yang selalu melazimkan rutin membaca surat Tabarak, Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi, ini adalah orang nanti akan dibebaskan dari pertanyaan kubur. Atau orang-orang yang membaca surat As-Sajdah. Apa surat As-Sajdah? Yaitu Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yakunu naftara. Itu. Wa man qara'a surat Al-Ikhlas fi maradihi, dan setiap orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas fi maradihi alladzi mata fihi, yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam waktu sakit dan sakitnya wafat dengan sebab sakit itu, ini adalah akan dibebaskan daripada siksaan kubur. Ini akan dibebaskan daripada siksaan kubur ataupun dibebaskan daripada pertanyaan malaikat. Ditanya oleh malaikat, cuma datang malaikat, cuma nanti akan disuruh tidur. Akan disuruh tidur, dibangunin, ya. Sebetulnya malaikat itu datang ke sana, tetapi datangnya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menanyakan, tetapi datangnya untuk membangunkan. Bangunlah, dan nanti disuruh tidur kembali. Tidurlah engkau seperti tidurnya orang pengantin. Ya, kenapa? Karena kalau dikatakan tidak didatangi malaikat, dan ini buktinya Sayyidina Umar kok didatangi malaikat. Ya, ini memang didatangi oleh malaikat, cuma nanti malaikatnya tidak menakut-nakuti. Mungkin itu saja ada ya. Jadi yang bebas daripada siksa kubur, di antara siksa kubur adalah menakut-nakutinya dua malaikat tadi. Siapa yang bebas? Para nabi, kemudian para syuhada, siddiqin, dan orang yang selalu membaca surat Tabarak setiap malam, atau orang yang selalu membaca surat As-Sajdah, atau orang yang membaca surat Ikhlas ketika dia sakit dan sakitnya itu menyebabkan dia meninggal. Jadi perbanyak saja baca itu. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, sehingga nanti kita dijauhkan daripada siksaan kubur dan juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bighairi hisab. Jadi itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا هديا مريم بلا تعب. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا واهلنا من اهل العلم والخير ومن اهل العباده ومن اهل التقى
ومن أهل عبارة القرآن ومن أهل قراءة القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الرسال والضيب وما واختمنا لك بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. الحمد لله رب العالمين. Dari kami kurang lebihnya ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak.